nanti adapun nanti mahasiswa baru mau masuk HMI atau tidak itu terserah mereka. Kami tidak maksa kan. Ada yang melerai, bahkan ada yang memberikan kami ruang untuk lewat. Iya. Berarti ini masa di oknumnya. Oknumnya. Atau jangan-jangan malah penyusup lagi di sebelah. Bisa jadi. Bisa jadi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbenar, apa kabarnya? Kembali bersama saya Muhammad Rinaldi dalam program Saksi Kata Tribun Jambi. Nah, baru-baru ini mungkin kalau kalian update di sosial media ya, ada sesuatu yang sangat menonjol di Jambi, yaitu ada kericuhan di salah satu universitas di Jambi, tepatnya di UIN Sultan Taha Jambi, di mana kericuhan tersebut terjadi di saat pengenalan mahasiswa baru dan ada korban jiwanya. Nah, telah bersama saya ini salah satu korban dalam peristiwa tersebut, yaitu Sutrisno Bayu Mursalin. Nah, ini kemarin ada di tempat kejadian dan menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Kita akan bahas tuntas bagaimana kronologi kejadian di saat itu dan apa saja penyebabnya bersama Mas Bayu. Mas Bayu, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Mas. Itu masih ini ya, masih luka di kepala tuh ya? Iya, masih karena baru kemarin kan soalnya. Oh ya, kemarin ya kejadiannya ya. Berapa jahitan, Mas? 4 jahitan. Ya. Kabarnya tadi visum lagi. Kemarin sudah visum sebenarnya, cuman nanti mau divisum ulang di Bayangkara. Di Bayangkara, karena sudah melakukan pelaporan. Jadi polisi minta dilakukan visum lagi. Iya. Nah, kita mau tahu nih, Mas, kejadian kemarin itu gimana sih? Mungkin bisa diceritakan. Jadi gini, Mas, sebelumnya kami itu datang ke kampus, itu menindaklanjuti daripada janji yang sudah diberikan oleh pihak rektorat, bahwa kami itu diberi ruang 10 menit untuk melakukan orasi dalam tanda kutip untuk pengenalan kepada mahasiswa baru. Pengenalan organisasi. Iya, HMI ke mahasiswa baru yang ada di UIN Sultan Jambi. Di saat pengenalan mahasiswa baru itu ya. Pada saat PBAK itu. Ya. Kemudian kami datang di situ kira-kira sekitar pukul 14.30. Siang. Kami datang sana menunggu informasi dari pihak rektorat, pihak kampus untuk kapan kami bisa masuknya ke gedung itu, ke gedung auditorium. Kapan sesi kalian untuk mengenalkan organisasi ya. Nah, terus? Tapi setelah di sana ternyata kami dari awal datang ke kampus itu sudah mulai dihalang-halangi sebenarnya. Sama salah satu organisasi? Bukan, awalnya kami dihalang-halangi sama pihak keamanan kampus. Awalnya. Tapi kalian mahasiswa UIN? Mahasiswa UIN semua. Dihalang-halangi sama keamanan kampus? Iya, itu dengan ya bingung juga karena apa alasannya kan. Tapi yang jelas setelah kami hubungi pihak rektorat, ternyata baru clear dan sudah dipastikan itu semua mahasiswa UIN, baru kami boleh masuk. Berarti pihak keamanan sempat khawatir yang masuk itu bukan mahasiswa UIN. Iya, ada penyusup gitu. Makanya dilakukan pemeriksaan ketat. Ya. Setelah clear baru boleh masuk. Boleh masuk. Oke. Setelah itu kami diarahkan di dekat parkiran di belakang gedung auditorium. Ya. Di belakang gedung auditorium sembari menunggu informasi dari pihak rektorat. Kemudian berselangnya waktu lama kami menunggu belum ada kejelasan. Kemudian kami didatangi pihak keamanan yang mengatakan bahwa kami tidak jadi masuk kampus, tidak jadi masuk auditorium katanya. Izin nggak dikasih lagi gitu ya? Tidak dikasih tiba-tiba. Setelah kami komunikasi lagi ke pihak rektorat oleh ketua kami yang ketua Korkom UIN HMI, itu ternyata memang tidak jadi, tidak ada orientasi itu tidak jadi. Jadi kami hanya ingin hanya diarahkan untuk mengibarkan bendera saja. Dan itu mengibarkan bendera. Iya, ketika nanti maba sudah keluar katanya, mahasiswa baru sudah keluar. Oke lah kalau begitu kami sepakat seperti itu. Tapi kemudian seiring berjalannya waktu tiba-tiba kembali berubah skema itu. Tidak boleh lagi. Tidak boleh lagi. Ya. Kami hanya diperbolehkan. Bahkan kami sempat disuruh keluar. Dengan alibi keamanan. Karena di saat yang bersamaan, dimulai dari kami kumpul, itu ada
oknum mahasiswa dari organisasi lain ya, mungkin ya, itu yang seolah-olah mengintimidasi kami. Oke. Iya. Itu rame mereka yang mengintimidasi. Rame. Kalian berapa orang sih di situ? Kami ya mungkin 100-an lah mungkin ya. Ratusan orang. Berarti mereka lebih dari ratusan lebih orang. dari kami yang jelas. Ya, lebih dari kami jelas di situ. Di dalam itu. Kemudian mereka berdiri di samping auditorium sambil sembari melihat kami dan terdengarlah suara teriakan provokasi. Hinaan lah. Ya, seperti itulah. Ada yang ya melontarkan kata-kata kasar, ada yang memancing-mancing emosi begitu. Nah, bagaimana tanggapan kalian di provokasi seperti itu? Kami pada awalnya biasa saja, karena kan hanya bersifat kata-kata, belum ke fisik kan. Verbal kan ya? Verbal saja. Jadi kami ya menanggapinya ya udah nggak usah digubris saja, kami bilang kan. Sudah, jadi kami bisa menahan diri. Tapi sembari itu pihak security terus mengamankan kedua pihak nih. Terus mengamankan kami, mengamankan pihak yang satu lagi. Tapi kami ini seolah-olah diusir secara perlahan pada waktu itu. Oke, diusir secara perlahan. Ya, udahlah. Sama pihak kampus. Pihak keamanan kampus. Tapi ya walaupun dengan alibi keamanan lah, karena mengingat kami sedikit, jumlah kami ya sedikit, mereka sangat banyak masanya, jadi itu ya memang sangat bahaya memang sepertinya. Jadi ketika itu sudah berlangsung lagi waktu, kami ingin keluar sebenarnya. Pada waktu itu ingin keluar, Mas. Tapi itu setelah kami keluar kampus, setelah kami mediasi, tapi kami sebelum itu mediasi dulu dengan pihak sebelah tuh pihak kampus. Pihak sebelah dan pihak keamanan. Perwakilan dari kalian lah. Ya, perwakilan dari kami ada 3 orang, termasuk saya sendiri. Kemudian dari pihak sebelah mahasiswa sebelah oknum ya, itu ada 3 orang perwakilan mediasi dan ada pihak keamanan. Jadi kami di situ bermediasi bahwa sudah, kalau memang kami tidak bisa berkibar bendera di sini dan itu ditakutkan mengkhawatirkan bisa menimbulkan keributan, tidak masalah. Kami hanya ingin keluar saja dari kampus. Tapi sembari mengibarkan bendera HMI. Oke. Karena supaya tujuan kami supaya mahasiswa baru ini tahu bahwa ada organisasi HMI di kampus tersebut. Gitu ya. Namun ternyata setelah kami melakukan mediasi sudah sepakat pada awalnya. Bahkan pada saat kami konvoy itu pun Mas, kami dikawal oleh security. Bahkan di samping auditorium itu sampai pagar orang gitu kan, memang dijaga ketat. Tapi waktu baru kami jalan berkibar bendera HMI, kami paling sekitar 100 meter lah, belum sempat melewati auditorium. Dan itu pun tujuan kami hanya untuk keluar, bukan untuk berhenti, untuk keluar dari kampus. Itu kami dicegat, diganggu. Dalam proses keluar itu kalian diganggu? Iya, dicegat, diprovokasi, ada yang bahkan... Ada yang lempar? Ada. Lempar bendera, narik bendera, ngelempar botol gelas aqua gelas. Mereka bawa bendera juga? Bawa bendera juga. Tapi bendera kalian ditarik? Ditarik. Oke, lanjut. Bendera kami ditarik, bahkan ada yang diinjak. Iya. Bendera kalian diinjak? Bendera kami diinjak bahkan. Wow. Pada saat itu sempat chaos kan. Ada beberapa juga teman-teman dari HMI yang memang ditarik-tarik bajunya, diajak kelahi kan, diprovokasi, ditantang ya. Tapi juga banyak juga lah teman-teman dari organisasi sebelah itu yang banyak juga yang melerai. Ya, tapi banyak juga oknumnya yang memang berarti mereka sendiri ada yang melerai, ada juga yang melerai. Tapi ada beberapa oknum yang memang ngompol-ngompol lah bahasanya, Mas. Jadi dalam pada waktu itu pun juga pihak keamanan pun mencoba mengamankan sebenarnya. Cuman karena memang kalah jumlah, jadi memang tidak bisa lagi terkendalikan memang pada waktu itu chaosnya. Jadi sempat seperti orang tawuran gitu ya? Bukan, ya mereka narik gitu ya? Iya, mereka narik itu. Jadi mereka narik kalian di atas motor kan? Di atas motor. Jadi mereka itu jalan, ngalang-ngalangi motor, mukul-mukul motor, ada yang mukul helm, mukul kepala orang ini dipukul, itu videonya ada. Itu bahkan yang dipukul itu pun diam saja. Sudah mengalah. Saking kami ingin menghindari keributan tadi,
Nah, itu bisa kejadian Mas dipukulin sampai luka di kepala itu gimana? Kebetulan saya juga Mas itu saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Komisariat Adab. Ya. Kami jadi yang para ketum ini di belakang mengkoordinir masa supaya yang belakang ini tidak ada yang ketinggalan. Ya, dan saya termasuk bagian yang di belakang. Jadi pada waktu itu ada adik saya di depan saya itu yang sedang terprovokasi, hampir terprovokasi ya. Cowok. Terprovokasi. Jadi saya berusaha melerai. Saya melerai, sudah saya bilang maju, tidak usah digubris lah bahasanya gitu kan. Maju, silahkan maju. Tiba-tiba dari belakang kepala saya ini ada yang mukul. Oh, itu tangan kosong atau tangan kosong pertama. Tangan kosong dipukul. Saya kan ya namanya refleks kan, saya pasti lihat belakang kan. Tiba-tiba sudah rame di saya ini dikelilingi. Iya, nyerang saya. Tiba-tiba pas saya mau keluar, saya diterjang sama orang. Diterjang ini saya ditendang. Itu kelihatan, tahu nggak? Kelihatan saya tahu orang tahu orangnya. Ya, jadi pas saya lari itu saya dorong dia. Otomatis ini namanya refleks, kita panik kan karena memang dikurung massa kan. Panik, saya dorong tiba-tiba dari belakang saya disusul rame, ditarik ke pinggir barisan, keluar barisan. Yang narik organisasi sebelah. Oknum lah ya. Oknum yang inilah. Tapi banyak juga teman-teman saya yang memang di organisasi sebelah itu yang membantu saya memisahkan itu. Ya, menolong saya lah supaya tidak dikeroyok gitu kan. Berarti yang kawan-kawan HMI lain baru sudah selamat lah ya? Ya, karena saya belakangannya ketinggalan. Jadi ketinggalan. Memang naas nih. Yalah, karena sebagai ketua kan memang harus di belakang. Ya, betul. Jadi yang lain itu sudah keluar kampus, tinggal sendirian. Ada juga lah beberapa teman situ yang di belakang, yang di barisan belakang ya. Waktu itu juga teman-teman juga sebenarnya belum keluar kampus, masih terhalang di situ kan. Hanya saya di barisan belakang waktu itu. Nah, yang lain tahu nggak Mas di? Ada yang tahu, sebagian tahu yang belakang. Ikut ngebantu atau? Ada mencoba bantu. Ada mencoba yang membantu. Ya, ada yang membantu. Cuma karena memang terlalu rame, jadi ya nggak bisa gitu kan. Ya, itu sulit memang. Iya, bahkan pihak keamanan pun yang mencoba membantu saya itu malah ribut juga. Sama beberapa oknum itu ya. Oknum itu yang mukul saya. Iya, itu di videonya ada, saya lihat ternyata begini. Jadi waktu itu saya dipukulin, ditarik kan di pinggir di masuk paret kan. Mepet tembok, ada tembok dam itu kan. Sekitar ya ada yang 10 lebih lah mungkin. Bahkan ada yang lompat dari atas itu. Lompat dari atas nimpa saya. Oh. Iya, dan itu saya lihat ternyata itu mahasiswa baru. Mungkin ya terprovokasi lah mungkin kan. Terprovokasi. Itu mahasiswa baru. Kacau. Itu yang saya sangat sayangkan sekali Mas sebenarnya kan. Kok bisa mahasiswa baru tiba-tiba seperti itu kan. Tapi itu kalau luka itu kayaknya nggak mungkin tangan kosong itu Mas. Kemungkinan ada alat benda tumpul itu minimal. Kalau luka ini Mas, saya ini ada 3 kemungkinan ya menurut saya Mas ya. Yang pertama kan posisi saya itu mepet ke tembok itu kan. Bisa jadi saya itu kena tembok. Ya, bisa jadi lukanya kena tembok itu ya. Kemungkinan kedua ada yang mungkin pakai senjata di sini ya, entah kunci motor atau besi kecil ya, mungkin atau apapun itu yang mengakibatkan saya luka kan. Kemudian ada lagi kemungkinan yang ketiga ya memang murni tangan kosong. Karena kan dia koyak bentuknya kan. Kalau hasil visum tadi belum ketahuan ya? Belum hasil visum masih di kami kan, saya kan baru visum di puskesmas. Ya. Nanti hari habis dari sini mungkin langsung ke Bayangkara ya. Itu berapa jahitan tadi? 4 jahitan. Iya. Lumayan itu. Selain Mas Bayu, ada lagi nggak yang korban? Kalau korban ini Mas ya, yang memang luka-luka ringan tuh ada banyak. Ada. Ya mungkin ya kayak kena cakar di sini, di pipi di sini. Ya. Tapi nggak sampai yang kalau parah ya saya. Paling parah lah. Alhamdulillah lah Mas, nggak ada yang lebih parah lagi, bahaya berarti. Trauma nggak Mas? Ya trauma lah, shock lah kan, sangat disayangkan lah kampus yang seharusnya bisa kita intelektual ya. Iya intelektual lah, bertarung secara ideologi, kenapa harus bertarung secara otot, itu kan sangat tidak. Seharusnya bertarung gagasan ya. Iya, harusnya bertarung gagasan, ide ini malah ya sangat disayangkan lah Mas. Itu yang membuat saya shock sama kaget juga kok bisa begini.
Ya sih, organisasi seharusnya bertarung ide. Kalau Betul. dia malah nggak asik kan ya. Iya. Ya harus ada ide, harus ada gagasan yang argumen yang harus Betul. didebatkan, bukan debat fisik ya. Iya, iya Mas. Betul. Nah, kita boleh kembali lagi nggak? Waktu Mas kan mereka melarang tuh pengibaran bendera. Iya. Mereka ngibarin bendera nggak? Mereka mengibarkan bendera. Oh, Dan berarti itulah yang sangat kami sayangkan, Mas. ya. Kalau mereka melarang kami mengibarkan bendera, apa dasar hukumnya? Apa regulasinya? Tidak ada. Itu murni ego. Oke. Murni ego organisasi. Iya. Dan jadi itu sangat tidak rasional menurut saya untuk melarang kami mengibarkan bendera karena secara status itu sama, Mas. Kami sama-sama mahasiswa UIN. Saya bayar UKT di UIN. Iya. Ya kan? Organisasi HMI dan sebelah yang lain-lain itu sama-sama OKP. Iya. Ya kan? Artinya sama-sama organisasi ekstra mahasiswa. Dan statusnya sama seharusnya, tidak ada dibeda-bedakan. Tapi ini kenapa seakan-akan ya dibedakan, kami seolah-olah anak tiri gitu kan. Padahal padahal tidak ada apa ya namanya? Lucu lah menurut saya seperti itu. Mereka dapat ini nggak? Dapat waktu untuk orasi nggak? Kalau kalian kan tadi cerita nggak? Mereka udah dari hari kedua itu sudah memakai atribut. Mereka orasi nggak di depan masjid? Orasi. Bahkan kibar bendera di dalam auditorium itu mereka kibar bendera. Mereka kibar bendera, mereka orasi. Tapi giliran HMI tidak boleh. Jangankan mau kibar bendera dalam auditorium, bahkan kami konfirm lewat saja, lewat depan auditorium saja seperti itu kejadiannya kan. Oh, ini susah ngomong ya kalau kayak gini. Ya itu, saya pun bingung juga. Ada apa sebenarnya di UIN itu kan? Apa yang ditakuti? Apa yang ditakutkan dari kami? Kami hanya ingin mengibarkan bendera HMI, menunjukkan bahwa ada HMI di UIN. Ya. Nanti mahasiswa baru mau masuk HMI atau tidak, itu terserah mereka. Kami tidak maksa kan. Itu cuman masih kasih pilihan organisasi ke mahasiswa baru itu lagi mau kemana gitu ya. Silakan pribadi masing-masing. Tapi kenapa kami tidak boleh seperti itu kan? Ada apa kan? Apakah takut? Ya kita tidak tahu kan. Apakah memang ada sesuatu di balik itu? Ya memang ya wallahu alam lah. Kalau saya ya pribadi. Tapi intinya yang seperti Mas Bayu cerita tadi. Bukan organisasinya ya, karena beberapa oknumnya. Karena beberapa anggota mereka juga ada yang melerai. Ada yang melerai, bahkan ada yang memberikan kami ruang untuk lewat. Iya. Berarti ini masa di oknumnya. Atau jangan-jangan malah penyusup lagi di sebelah. Bisa jadi. Saya kan tidak tahu ya, Mas. Ini kan asumsi. Iya, asumsi. Kalau asumsinya semoga iyalah, karena saya tahu betul bahwa tidak ada organisasi yang buruk kan. Iya. Semua organisasi itu bagus. Tinggal bagaimana lagi kita menerapkan di diri kita. Iya, tapi kalau melihat daripada oknum-oknum itu yang memang sangat anarkis, jauh dari kata anak organisasi, apalagi jauh dari kata mahasiswa, itu menurut saya itu mungkin penyusup. Iya. Semoga penyusup karena kemungkinan besar sangat disayangkan lah kalau memang terbukti dia mahasiswa dan ikut organisasi kan. Seperti itu. Apa kelakuannya gitu kan? Ya benar sih. Ya anak organisasi nggak mungkin kayak gitu. Nggak mungkin lah. Nggak mungkin kayak gitu. Nah Mas ini kan sudah kejadian nih ada tindakan kriminal, apalagi sampai luka seperti ini. Kalau nggak salah itu 351 ya kalau penganiayaan itu ya. Nah ada proses hukum, ada tindakan hukum nggak yang dilakukan oleh HMI dan khususnya Mas sendiri? Pasti. Alhamdulillah saya juga kemarin setelah kejadian kan saya langsung dibawa ke puskesmas. Sembari itu juga abang saya ini itu langsung mengkontak para senior yang memang berkecimpung di dunia hukum. Itu alhamdulillah kami di backup untuk melakukan. Berarti sudah laporan polisi? Sudah. Kapan itu? Tadi malam. Juga didampingi oleh senior HMI yang lawyers ya, didampingi untuk membuat laporan. Oke. Nah berarti hari ini apa nih agenda visum? Hari ini saya nanti ya, misalnya mau ke Polda dulu, minta surat pengantar visum di SPKT ya. Lalu visum ke Bayangkara, langsung lalu buat lagi ke Polda untuk di BAP. Karena tadi malam baru BAW ya. Oh, tadi malam baru BAW. Berarti setelah visum ini baru BAP. Nah, laporan itu ke oknumnya atau organisasinya? Oknumnya. Ya? Berapa orang yang dilaporkan?
Sementara ini untuk terlapor itu kan masih dalam penyidikan. Iya. Masih Berarti karena belum by name ya? Belum. iya, belum by name. Tapi baru kami setelah tracking baru dapat 3 atau 4 nama yang memang baru bisa dipastikan orang-orang itu yang terlibat. Berdasarkan video yang kami punya. Yang punya itu. Iya. Ada 3 sampai 4 nama. 3 sampai 4 nama. Oke. Yang baru terdetek di video itu. Ya. Berarti mereka belum dipanggil lah ya? Belum. Memang ya? masih proses laporan kan. Oke, laporan sudah. Mungkin langkah ke depannya gimana? Langkah ke depannya akan terkait hukum ini harus kami kami usut sampai tuntas. Usut sampai tuntas. Berarti mereka harus iya, harus pidana, Mas. Harus pidana karena begini. Ya, ini kita kembali ke masa lalu ya, sedikit. Di tahun 2023 ya, itu ada juga korban seperti saya. Korban yang kepalanya berdarah seperti saya. Di UIN juga? Di UIN juga. Oh, 2003 ya? 2023. 2023? Iya. Oke. Oh, 2000, setiap tahun itu selalu ada tindak kekerasan. Pasti. Oke. Ini kayaknya balik lagi nih. Aku dapat video juga. Tadi kalau nggak salah, aku lupa tadi. Baru teringat. Video itu sampai di depan Unja. Iya. Itu berarti kalian dikejar? Iya, dapat keterangan dari teman. Iya, karena posisi itu kan saya sudah masih di puskesmas tuh. Oh. Ya kan saya langsung dilarikan ke puskesmas. Oh, dilarikan ke puskesmas. Iya. Menurut cerita teman-teman Mas dikejar. Bayu, mereka dikejar. Iya. Dari UIN dikejar sampai ke Unja. Iya. Itu sama seperti kejadian tahun 2024. Itu kayak gitu juga. Seperti itu juga. Kami hanya konvoy sampai ke depan Unja, kami dikejar. Terus kawan-kawan itu masuk ke Unja? Enggak, kami di depan Unja aja, di depan Unja itu. Di depan Unja itu. Di seberang jalannya. Di seberang gerbangnya. Enggak masuk Unja enggak. Enggak masuk Unja. Tapi di depan Unja enggak chaos lagi kan? Chaos lagi sempat gontok-gontokan juga. Berarti berjilid-jilid ini ya. Ya, itulah yang saya harapkan supaya nanti setelah proses hukum ini berlangsung, oknum pelaku ini diadili seadil-adilnya, itu menjadi efek jera ke depannya. Supaya tidak terjadi lagi tindak kekerasan seperti ini, Mas. Iya sih. Mas, dari pentolan organisasi sebelah, pemimpin-pemimpinnya, dengan terjadinya peristiwa ini, mereka ada ngubungin nggak untuk konfirmasi atau silaturahmi? Sampai saat ini tidak ada. Tidak ada. Berarti sepakat nggak kalau kemudian belum ada itikat baik? Iya, sepakat. Sampai saat ini ya. Sampai saat ini? Iya, belum ada. Harapannya gimana, Mas? Ya, harapan saya bahwa untuk kedepannya, mungkin khusus UIN aja ya. Khusus UIN itu, PBAK di UIN itu agar lebih kondusif lah. Supaya sama-sama kita amankanlah adik-adik di bawah itu supaya tidak lagi chaos gitu kan. Karena mengapa? Karena yang saya khawatirkan ini, kenapa kejadian seperti ini bisa berlangsung bertahun-tahun? Itu yang saya takutkan itu jangan-jangan ada doktrin sesat di balik itu. Karena itu mereka itu semangat membara seperti orang yang berjihad gitu kan, menyerang kami itu seolah-olah kami ini musuh mereka gitu. Pokoknya di luar komunitas musuh gitu ya. Itu sangat lucu itu. Seperti doktrin sesat lah menurut saya. Jadi semoga bisa menjadi evaluasi lah bagi teman-teman yang di atas gitu kan. Supaya bisa memberi pengarahan dan pengertian lah untuk adik-adik di bawah. Begitupun kami juga seperti itu Mas yang kami lakukan. Terakhir Mas. Kemarin kan artinya melakukan proses kaderisasi ya. Terjadilah peristiwa ini. Secara pribadi masih mau nggak kaderisasi? Atau malah trauma? Atau lebih hati-hati? Pasti masih mau dong. Pasti nggak kira ya. Masih mau. Ini bukan halangan lah ya. Ini nggak ada apa-apanya. Tapi ada evaluasi lah tentu kan. Sama sedikit ini Mas ya, sedikit satu lagi Mas. Yang saya sayangkan kemarin itu, bahkan bendera kami pun, bendera kebanggaan kami pun Mas, itu sampai diinjak-injak Mas. Itu yang sangat kami sayangkan. Sangat-sangat saya sayangkan. Saya pribadi pun sebagai mahasiswa itu sangat menyayangkan bahwa adanya penginjakan bendera itu. Itu kurang etis sekali. Apalagi itu simbol organisasi kan, kebanggaan organisasi. Itu sampai diinjak. Bahkan kalau kita pikir-pikir di bendera kami itu kan ada lambang bulan bintang. Ada lambang Islam lah kan. Itu diinjak-injak dengan gaya yang mengejek-ejek gitu. Sambil ketawa-tawa, sambil arogan lah.
Tuh, berarti, sangat tidak mencerminkan lah. Berarti mereka merampas bendera yang sedang dikibarkan. Iya, Bukan oknum itu. Iya, oknum itu merampas, kemudian dibawalah di depan kami. Kan waktu itu posisi mereka itu kan sudah inilah, rombongan kami sudah keluar, anak HMI sudah di luar, mereka di depan gerbang, di di seberang jalan kan, diinjak-injak, dibanting benderanya, diinjak. Bahkan ada spanduk kami itu, spanduk kami yang kami pasang besar, itu bukan dalam kampus, di luar kampus kami pasang. Di luar kampus? Iya, di gedung depan kampus, ada gedung fotokopi itu kan, di atas lantai 2 kami pasang di situ. Itu mereka masuk ke rumah orang, itu rumah orang loh Mas. Mereka ada oknum ya, saya nggak tahu siapa itu, oknum itu masuk ke rumah itu melepas spanduk itu. Iya, dengan bangganya mereka, wah ada apa? Logikanya kan itu bukan wilayah kampus. Apa yang ditakuti? Apa yang ditakuti? Kenapa ngajak musuhan gitu? Dan itu menurut saya sangat ya tadi non intelektual, minus bahkan bukan non minus intelektual. Betul. Orang yang ngambil bendera dan orang yang melakukan penganiayaan sama nggak Mas? Sama orang yang sama. Sama. Berarti benar-benar oknum. Iya. Oknum saya, makanya saya ragu itu saya rasa bukan kader organisasi saya rasa. Iya. Kemungkinan. Atau benar dia kader tapi nggak pernah datang gitu. Iya, bisa jadi. Iya kan namanya. Iya. Sebenarnya itu memang kader, tapi mungkin kader-kader doang. Enggak mempelajari organisasi secara utuh ya, setengah-setengah. Jadi hasilnya cuma dapat tenang gaya gitu. Cuma dapat emosinya aja gitu. Iya sih, benar tuh. Dapat semangatnya aja, ilmunya nggak ada gitu. Jadinya ya masing-masingan aja gitu. Iya benar-benar. Oke Mas Bayu, terima kasih sudah hadir, terima kasih ceritanya. Mudah-mudahan masyarakat ya, khususnya di warga Jambi yang kemarin penasaran ribut-ribut di sosial media, terjawab dengan keterangan dari Mas Bayu ini. Ya Tribuners, sampai di sini dulu program Mojok kita di hari ini. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.